Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mulai dengar dari tadi Papi Jasman. Kemudian dengar sempurna dengan izin Allah, Alhamdulillah, Syekh Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan luar biasa ya, saya ada beberapa hal yang saya catat ini. Yang pertama tentang ada orang yang kelihatannya cengengesan di TV. Tadi saya dengar begitu dari Papi Jasman. Luar biasa motivasinya. Cengengesan di TV kayak ketawa ketiwi gitu ya. Kemudian dapat duit. Dan dapat duitnya banyak. Ya, Papi Jasman masih di sini ya? Masih ada Papi Jasman? Masih, Mana beliau? masih. Masih ada? Belum nyaut nih. Ya, Oh ya, siap. Dan saya setuju gitu ketika kita quote and quote tadi mencoba membandingkan dengan swing ke orang-orang seperti beliau-beliau. Dengan narasi kita nggak kayak mereka. Maksudnya kita harus berjuang gitu loh. Mereka cengengesan dapat duit. Oke. Itu poin pertama ya. Bagus bantingannya bahwa kita beda. Kayak gini lah kita kayak ngomong, lu jangan kayak dia sih anak orang kaya gitu. Lu nih harus bener gitu. Kalau lu nggak bener, lu nggak bisa makan gitu kan. Narasinya kurang lebih. Kemudian yang kedua bahwa Papi Jasman tadi bilang soal belajar. Belajar. Kemudian kerja. Belajar. Ikhtiar. Belajar. Cetak omset dan seterusnya. Di posisi manapun, di level manapun, belajar. Dan jangan sampai nggak kerja. Tapi saya tergelitik dikit nih, Papi Jasman dan teman-teman semua. Saya kenal yang tadi disebut oleh Papi Jasman. Dan orang itu pinternya minta ampun. Belajaran juga minta ampun. Kita kalau ngelihat artis-artis ya, baik yang level atas banget Hollywood punya kelas, maupun yang kelas misalkan web series, YouTube series. Kalau nggak pinter, nggak belajar, nggak reading dia baca, itu nggak jadi Pak. Itu nggak jadi. Jadi kita abaikan soal cengengesannya itu karena ternyata di balik cengengesannya itu cuman pada on the topnya kita lihat, gitu loh. Tapi ketika segmen lagi kosong, lagi iklan, atau hari-hari sebelumnya udah skrip apa segala macam, dan Anda tahu ya, itu dibalik misalkan seorang yang tadi disebut, dan orang-orang yang serupa lagi dengan mereka, wah, itu tim dengan spending money-nya dahsyat Pak. Bicara kemudian tim dengan ngabisin duitnya juga, itu dahsyat. Jadi wajar juga lah gitu jika kemudian kita ini jadi kayak nggak ada apa-apanya juga gitu. Udah mah kita cengengesan beneran gitu kan. Kita nggak punya kemauan dan kemampuan untuk belajar dan mempelajari. Ya, mereka itu timnya ya buat nyari konten aja luar biasa Pak. Kita kalau datang ke kantornya itu kantor betul Pak. Bener-bener ngulitin, ngeliat sokmed kayak apa, grafis ini, grafis itu, kejadian itu, narasinya seperti apa. Saya nggak terbiasa mention nama sih. Kalau boleh saya mention nama aja. Anda akan tahu nih orang-orang yang kelihatannya di balik meja ketika menjadi host di layar kaca. Enak ya tinggal jadi host doang. Oh enggak Pak. Bangun timnya tuh luar biasa Pak. Kadang-kadang tekornya gue tekor betul untuk sesi TV-nya tekor gitu. Tapi dia kemudian dapat lambungan bola dari sisi-sisi yang lain. Nah di situ dia spending money berani. Kita enggak. Buat riset kita enggak ada. Buat campaign, buat perang, buat analitik, taktikal dan lain sebagainya kita enggak ada. Itu yang menjadikan kita memang kurang. Ini sekedar pengantar dulu ya. Sekedar pengantar. Tadi beberapa catatan. Jadi kalau nanti kita mengulang narasi itu juga mesti hati-hati karena ketika kita mention nama orang ternyata itu nama luar biasa dari mulai tim dan lain-lain itu
Ya, orang-orang yang kita lihat sebagai YouTuber kelihatannya kayak apa ya? Cuman bikin konten gitu. Wah, itu rangkaiannya panjang banget, dan hebatnya kan mereka bisa mengeksekusi gitu ya. Bisa mengeksekusi pada tahapan dari mulai analisis, riset, bikin konten kreatif, atau malah mulai dari hulu ngumpulin anak-anak kreatif, ya, mengorkestrain anak-anak itu, anak muda itu. Wow, itu luar biasa loh. Dan tambah luar biasa lagi, mengeksekusi sebagai aktornya, sebagai hostnya, sebagai pelawaknya, sebagai kemudian stand up komediannya, pelaku stand up komediannya, atau sebagai artisnya, sebagai youtubernya, sebagai tiktokernya gitu. Jadi saya hidup di dunia itu juga bahwa mereka nggak bekerja dengan hanya memang modal cengengesan. Tuh. Itu saya sepakat dengan Papi Jasman, luar biasa. Tinggal diperbaiki dikit narasinya bahwa kita harus angkat topi gitu sama mereka semua. Belum lagi mereka berpadu kan, ketemu dengan tim TV atau tim dari konten-konten lain yang kemudian akhirnya menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Makanya saya yakin teman-teman Petren dan Trendinet nanti akan ketemu gitu ya, collab yang luar biasa, kolaborasi yang luar biasa antara para mentor, duta, kemudian saya pribadi dengan ekosistem di tingkat paling atas, middle, dan bawah, sehingga kemudian kita bisa memenangkan tahun 2021 ini dan seterusnya. Saya juga mengawal IPO betul ini, mengawal betul daily, day by day. Pak Yopan jadi saksi sama teman-teman direksi, di sini ada Pak Habibie juga, ada kawan-kawan direksi yang lain, benar-benar day by day. Tadi kita baru merampungkan 3 hari maraton ini ya Pak Habibie ya, merampungkan analisis, due diligence ulang dan lain sebagainya. Dan besok kalau nggak salah terakhir Pak Habibie ya? Ya, dan Besok terakhir ya. Habis Ya. itu kan Senin udah mulai bisa kita propose kan. Wah, saya yakin nih kalau Petren nanti diizinkan oleh Allah lewat OJK, ya, melantai di bursa, ya, didukung oleh BI. Wah, itu hari pertama aja udah arah itu. Hari kedua udah arah lagi itu. Terus bagaimana teman-teman yang udah beli? Waktunya begitu arah-arah, hari ketiga ARB. Oh, batasnya malah bawah gitu. Gini, kalau fundamentalnya bagus, ya memang bedakan antara trading dengan investing gitu loh. Trading sama saving. Ya, pegangin aja, kalau perusahaannya bagus mah dipegangin juga bakal top itu. Ya, nanti kan ada bagi dividen. Besok kemudian perusahaan itu meng-IPO-kan lagi sister company-nya, lalu kemudian holding company-nya, and bla 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 bla, dang gitu, pada satu masa kebayar tuh. Ya, nyangkut-nyangkutnya kebayar. Kan disebut istilah nyangkut karena kepikiran Anda kan bakal jual lagi kan. Gitu. Itu pun juga nyangkut ada ilmunya. Makanya kembali kepada Papi Jasman tadi, top. Belajar, nggak boleh berhenti belajar. Betul itu. Makanya saya setuju itu. Bagaimana kemudian teman-teman nih benar-benar ada sesi benar-benar belajar terus aja belajar. Karena di situ nanti perbedaan kita dengan yang lain. Allah aja kan ketika menciptakan makhluknya yang namanya manusia, yang dibedakan oleh Allah dengan makhluk-makhluk yang lain, belajar kan ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. 2 kali itu. Allama yang pertama 'allamal Qur'an ya. Yang kedua 'allamahul bayan. Allama sama-sama allama, ngajar, belajar. Iqra ya, yang pertama dulu ya. Ayat-ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Belajar lagi. Ngajar lagi tuh Allah. Manusia belajar lagi, dan belajar langsung sama Allah, dibikin sistem dan lain sebagainya. Makanya Allah disebut guru, maha guru. Rabbul alamin, itu Rabb artinya guru. Ya. Guru, Rabb itu maha guru, maha mengajar. Bagaimana kita lihat penciptaan Adam, wa'allama Adamal asma'a kullaha. Habis diciptakan, wa'allama Adamal asma'a kullaha.
Adam diajarin sama Allah. Belajar lagi judulnya. Betul. Ini catatan pertama-tama saya. Yang kedua, dengan segala respek saya terhadap yang lain gitu ya. Demi Allah ya, siapa yang bilang bahwa kita ini tidak bisa beribadah 24 jam? Ayo. Siapa yang bilang? Coba tulis di komen. Tulis di komen chat Zoom, ya. Bisa nggak sih kita ibadah 24 jam? Nah, ini juga perlu kita kemudian bicara apa ya? Exit solution gitu loh. Bicara kemudian tikungan. Nah, ini saya seneng nih jawabannya. Bisa. Jangan pernah berpikir gini loh. Lah kalau kita ibadah terus-menerus, lah kapan kita kerjanya? Nah, berarti kan ada dikotomi. Bahwa kerja akhirnya keluar dari ibadah. Sehingga posisi kita ibadah itu adalah kalau kita lagi pakai peci, kalau kita lagi pakai mukena, kita lagi pakai baju koko, kita di atas sejadah, kita di masjid, ketika baca Quran, di tahlilan, di yasinan, di waqiahan, di ar-rahmanan, di sedekahan. Tapi ketika udah di pasar, di pekerjaan kita, Zoom meeting ini, bicara bisnis ini, keluar dari ibadah. Ya, iya. Kalau begitu judulnya, maka akan ada pembatasan-pembatasan. Gak boleh kita hidup ibadah terus-terusan, gak boleh. Ntar dulu nih. Iya bener tuh. Bener kalau misalkan ternyata luar masjid itu bukan ibadah, masjid ibadah. Luar sejadah bukan ibadah, sejadah ibadah. Di luar mukena bukan ibadah, di mukena ibadah. Nah, kalau begitu judulnya, ya pasti terjadi kalimat itu, Jiopan. Dan teman-teman Petran dan Tranina. Bahwa, ya kalau kita hidup ibadah mulu, ya kapan kita nyari duitnya? Lah, emang nyari duit bukan ibadah? Maka ada orang bilang gini kan, kerja lo nyari duit mulu, ibadah sono. Lah, tar dulu nih, emang gua nyari duit ini bukan ibadah apa? Bukankah Allah nyuruh kita nyari duit? Tar dulu nih gitu loh. Ya, iya kan? Betul kan nih? Betul. Karena semua yang kita lakukan bisa jadi ibadah. Betul teman-teman. Bisa Ustadz, bisa. Benar. Ini catatan saya ya, catatannya Sumansur. Tadi saya pengen ngomong apa gitu, tapi saya ketika mendengar Papi Jasman dan kemudian pembicara ya yang satu dari guru saya terinspirasi gitu. Oh iya ini ngomong ini aja deh gitu. Ya. Maaf ya, Allah udah mencontohkan, Allah dan Rasulnya sudah mencontohkan betapa buang air besar jadi ibadah, betul tidak? Betapa buang air kecil jadi ibadah, betul tidak? Betapa bersin, gitu, bisa jadi ibadah. Bisa jadi ibadah. Betapa hal kecil seperti itu jadi ibadah. Lah, kenapa yang memprospek orang, menawarkan barang dagangan kepada orang lain dengan 1000 kali tolakan, lalu tidak disebut ibadah? Kok perbandingannya jadi jauh? Buang air besar, buang air kecil yang kelihatannya jorok jadi ibadah, tapi nenteng-nenteng barang, berpeluh-peluh kita beli di Tenabang, di Tamrin City, atau di pasar-pasar tradisional, oke? Kemudian muter ke keliling saudara, kerabat, teman-teman, terus nggak jadi ibadah gitu. Kasihan amat. Yang kelihatannya menjijikan. Lu jangan ngomong eo di sini, beol, buang air besar, berak. Ngomong jangan begitu, jorok. Loh, yang jorok itu Allah contohin bisa jadi ibadah. Lah ngapa yang suci, jualan bubur, kacang hijau, bubur ayam, nasi goreng, pecel lele itu suci. Bekerja menjadi satpam, security, itu suci. Menjadi tukang itu suci. Kalau yang satu ini menjijikan, yang satu ini menyucikan. Istilahnya terhormat lah. Kok nggak jadi ibadah? Aneh ya? Aneh. Dalam satu kesempatan, teman-teman ya, saya mau lihat dulu nih. Ada siapa aja di sini. Ya, saya suka cerewet kalau pada nggak pakai haji, pakaiin haji. Ya. Mana nih tulisannya? Namanya yang belum pakai haji, yang belum pakai haja biasain. Nah, Saryono nih belum nih, Saryono. Pak Saryono. Nah, antum udah haji belum? Coba kalau belum geleng, kalau udah ngangguk. Udah belum? Nah, kalau belum lu tambahin haji di sini.
Haji Saryono gitu. Kalau aku tambahin lagi belakangnya bupati mana gitu, insya Allah. Ya. Nah ini tuh Kang Haji Jasmin, Asdin, mantap. Kang Haji aja. Ya bener ini. Betul betul. Tetap biasain ya. Tambahin belakangnya apa gitu loh. Pengusaha 100 miliar misalkan gitu. Oke, saya ulangi ya. Nih Mas Omo juga belum ada nih, Mas Omo Tarno. Hajinya belum ada. Insya Allah kabul, amin. Dari sini belum ada tuh haji-hajanya. Apa ini kalau ngeliat komen-komen? Oh, nggak sempet dah ngeliat komen mah. Ya. Oke, kembali lagi. Jadi kita memasarkan tren, memasarkan treninet. Anda memasarkan baju, kerudung, mau kena. Jualan telur asin, telur tawar, jualan telur puyuh, jualan ayam potong, jualan... Aduh, demi Allah, dah itu mah ibadah, bos. Jadi, gini. Pernah dengar omongan gini gak? Gua nih ya, gara-gara dagang di pasar, ya Allah. Perasaan gua nih, ibadah gua kurang gitu. Suka gak ada omongan begitu, teman-teman? Suka gak? Gua nih gara-gara buka warung ya. Aduh. Kayaknya gua jadi kurang dah ibadahnya. Nah, ini perlu kita koreksi nih Haji Daud. Ya. Kang Asdin, Tapi Jasman harus kita koreksi gitu loh. Pantas aja umat Islam tidak ngeces nih, tidak ngeces gitu ya, tidak keluar air liurnya ketika melihat pasar. Nah, mereka baru keluar ketika dijanjikan kemudian surga di masjid. Tidak kemudian menyerbu pasar karena pasar bukan masjid. Nah, kalau sama yang namanya umroh, kita nangis-nangis. Pengen umroh, pengen haji, kangen, pengen haji. Sama bisnis kok nggak kangen? Sama dagang, sama kerja kok nggak kangen? Karena rupanya di situ nggak ada surga. Padahal nggak begitu, bos. Nggak begitu, bos. Jadi orang gelap-gelap belanja nih. Belanja saus, belanja kecap, belanja mie. Namanya orang kecil, belanjanya harian. Untuk dia kemudian bisa dagang mie ayam di besok paginya. Itu dia ngelihat seperti sorga gitu loh. Wah, itu kan hebat, Pak. Jihad saya nih dagang nih. Ini jihad saya nih dagang. Ini jalan saya ke sorga nih. Oh, kuy. Tuh ibadahnya top banget. Makanya kenapa ya saya mah bisnisnya banyak gitu, apa aja. Alhamdulillah sih. Ada yang beres, ada yang kagak. Tapi kan itu seperti orang bangun malam, Pak. Beratnya bangun malam. Sama nggak? Saya mau dialog nih sama Haji Soleh Maulana. Coba dibuka. Haji Soleh, gue tanya sama lo, Ji. Puasa berat tidak? Puasa berat tidak? Udah nyala ini. Belum, Belum ada suara Haji. Di mute lagi, unmute dulu. Unmute dulu. Klik gitu sekali aja kliknya. Belum tuh. Atau lewat admin kali, bisa lewat admin. Ada Haji Soleh Maulana. Nah, ya oke. Haji Soleh. Anak tanya sama ente sama Haji Soleh nih. Puasa berat apa kagak? Tidak, Ustaz. Malah ringan. Oh, serius? Oh, hebat berarti. Ini pencitraan bukan nih? Saya jadi panitia pembangunan masjid, Ustaz. Oh, ya emang orang soleh beneran. Alhamdulillah udah selesai. Tinggal minggu depan saya mau peresmian. Oh iya dah? Iya. Cuman belum ada penceramahnya. Oh, ya kalau lewat Zoom boleh saya nanti ceramah. Amin. Ayo boleh. Kontak Daud, Jasman atau Asdin ya. Ya. Tepatnya dekat Taman Buah Mekarsari, Ustaz. Oh, siap, insya Allah. Nanti wean. Oke, secara umum orang puasa itu berat, betul tidak? Orang sholat malam, emang gampang apa sholat malam? Berat. Allah juga bilang kok, sakila. Maka juga dagang tuh berat gitu loh.
Hantemannya apa tuh dagang? Hantemannya bisa nggak laku, bisa punya utang. Maka makin berat kita berdagang, makin berat bobotnya. Jangan salah. Orang puasa nggak ada tantangannya gitu, Daud. Ya, Jasman, Asdin, ya Bibi, Yopan dan teman-teman yang lain yang ada di sini di semua Zoom. Ada Haji Paidi, ada Haripay, ada Haja Cita Rahma Fitri, mantap. Ada Haji Galaxy J2. Aduh, Galaxy J2 lagi. Orang mah S21 kek. Samsung Note 21 masih Galaxy. Namanya dirubah dulu, woy. Ayo, bismillah. Bukan ngeledek ya. Gue sumpahin biar handphonenya baru. Note 21 gitu. Nah, maka ketika kemudian kita puasa ya, panasnya luar biasa, pekerjaan banyak-banyaknya, di lapangan pula, lalu kemudian tingkat stresnya tinggi, lapar pula, haus pula, maka derajat puasanya dia beda dengan yang di rumah, pakai AC, puasa nonton Netflix terus, ada IndiHome dan lain sebagainya, beda. Maka dagang juga begitu, jadi pengusaha dipaido sama karyawan. Kapan nih gajian? Kapan nih gajian? Karyawan lama, wah kerjaan yang ngeledek mulu. Ya udah nggak apa-apa. Terima itu sebagai kemudian memang bobot ibadah kita di dunia kerja dan usaha itu berarti bagus. Karyawan ini diomelin mulu sama majikan, diomelin mulu sama pimpinan, diomelin mulu sama bos. Ya bener aja diomelin, apalagi nggak bener. Dirasain mulu. Percaya, di situ sorga bobotnya lebih luar biasa lagi buat Anda semua. Saya mau tutup dikit dengan apa? Satu hal kecil nih ya, yang mungkin pada nggak kepikiran. Oke, saya mau tanya, ntar dulu siapa ya? Nanti, Haji Saleh nanti kita WA-an ya. Cari nomor saya. Saya mau, ntar dulu nih tapi saya minta jawaban sing jujur loh ya. Saya mau nanya tapi saya minta jawaban yang jujur. Siapa ya? Nih, Haja Mahmudah Demak. Iya, coba dibuka dulu Haja Mahmudah. Dibuka itunya apa? Kepencet lagi tuh, di unmute. Oke, Haja Mahmudah, saya mau nanya satu hal untuk menunjukkan bahwa kita bisa bertaruh dengan semua amal ibadah kalau emang 24 jam itu jadi ibadah. Tapi sebelum saya mau dialog dikit kepada Haja Mahmudah. Bisa nggak Haja Mahmudah sholat malam tiap malam nggak putus-putus? Bisa nggak? Belum bisa. Hah? Belum bisa. Belum bisa. Bisa nggak Haja Mahmudah bener-bener sholat subuh tepat waktu? Zuhur, asar, maghrib, isya tepat waktu, langsung sholat. Bisa nggak tiap hari? Belum bisa. Belum bisa. Oke. Saya mau tanya yang lain dulu, yang lain. Ono Tarno. Ente belum nambahin haji tuh, no? Apa yang nggak ngerti caranya? Udah ente unmute dulu. Nah, oke. Haji Ono, ya. Amin. Mas Ono, bisa nggak Mas Ono ya sedekah pagi, siang, sore, malam? Oh sih, suaranya putus-putus. Iya. Oke, kalau gitu matiin dulu, di mute. Saya pindah ke Haji Munawar, Pak Haji Munawar. Nah, Pak Haji Munawar bisa di unmute. Oke, jajal unmute Pak Haji Munawar. Mana Haji Munawar? Kok hilang? Pak Haji Munawar. Udah deh, udah bisa Haji Munawar? Belum bisa ya? Di unmute atau dibantu dari. Ah, udah tuh. Oke, assalamualaikum Pak Haji Munawar. Coba ngomong. Udah nih? Udah di unmute tuh. Coba salam coba. Assalamualaikum. Hah? Udah ngomong dulu Pak Haji, coba. Assalamualaikum. Belum ya? Belum muncul ya? Oke, siapa yang mau raise hand coba? Hah? Nah itu udah ada. Siapa itu? Oke, coba saya geser dulu ke
Siapa ini? Haji Toharudin coba. Haji Toharudin. Dibuka mute-nya. Haji Toharudin, TN 05 apa itu? Assalamualaikum Haji Toharudin. Ya coba, ya di mute lagi. Unmute dulu, unmute. Klik lagi. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam. Haji Toharudin, tadi kawan kita Haja Mahmuda jawab, nggak bisa sholat malam terus menerus, nggak bisa sholat on time tiap sholat. Sekarang anak tanya sama antum, bisa nggak antum misalkan pengen bermunajat pada Allah, lalu ngandelin amal baca 4 surat tiap hari, bener-bener nggak ada lupanya, nggak ada jedanya, tiap hari 4 surat, Yasin, Ar-Rahman, Waqi, Al-Mulk, jangan putus, bisa nggak? Untuk saat ini belum bisa, Tad. Untuk saat ini belum bisa. Insya Allah nanti berusaha untuk bisa. Oke. Ini ada yang mau saya katakan nih kepada teman-teman, bahwa ternyata ya, kita bisa menyodorkan kepada Allah dari 24 jam aktivitas kita itu sebagai bantalan ibadah kita kepada Allah, sebagai bantalan amal soleh kita kepada Allah. Oke, saya geser sekarang ke siapa ini ya? Sebentar. Oke, Kang Asdin deh. Mana Kang Asdin? Langsung ke bosnya nih, Kang Asdin. Siap, Ustaz. Oke, Assalamualaikum Kang Asdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kan kenal ente Ustadz dan ya. Insya Masya Allah. Allah. Insya Allah, amin. Muka Amin, bening, ganteng. Bentar lagi punya pesantren Al-Asdiniyah. Insya Allah. Masya Allah. Amin. Amin. Asdin, bisa nggak ente bener-bener istiqomah baca one day one juz, no matter how, no matter what, hari-hari, pokoknya bener-bener one day one juz, 1 hari 1 juz, bener-bener nggak putus, bisa nggak? Masya Allah. Butuh perjuangan banget, Tad. Butuh perjuangan banget. Butuh Masya perjuangan banget. Kenapa butuh perjuangan? Ya itu dia, Tad. Jadi memang istiqomah ya yang betul-betul sangat sulit begitu tadi ya sampai sekarang itu. Oke, sekarang saya ke Haji Daud. Nah, Haji Daud Maulana. Ayo, mana Haji Daud? Nyaut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, siap. Haji Daud. Ya, lu kan banyak duitnya nih, mentor insyaallah ya. Udah duta Amin, juga. Amin. Amin insyaallah. Tapi Amin. bisa nggak lu pergi umroh tiap bulan benar-benar pergi umroh, atau 3 bulan sekali pergi umroh, bisa nggak? Belum bisa, Ustaz. Lalu bilang sama Allah, ya Allah, aku punya hajat nih umrohku nih, buat dijadiin wasilah agar hajatku kekabul, bisa nggak? Belum bisa, Ustaz. Belum bisa, ditambah COVID juga, betul tidak? Betul. Oke, sekarang saya ke Papi Jasman. Mana Papi Jasman? Ya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum Papi. Salam, Yai. Wah, ini energi online udah kayak offline, gebrak-gebrak meja ini. Mantap. Aduh, Papi Jasman. Kalau Ya. nyantonin anak yatim itu bisa mengantarkan kita kepada hajat kita, betul nggak? Betul kan? Ya. Ya, kalaulah menyantuni janda-janda miskin yang tua, ya, yang tua loh ya, yang tua, ya. Kemudian bisa mengantarkan kita kepada hajat. Pertanyaan saya kepada Papi Jasman, bisakah Papi Jasman bersama Umi Nurul setiap hari nyantunin anak yatim tanpa putus, nyantunin janda-janda miskin yang tua tanpa putus? Bisa nggak? Tiap hari. Sementara ini belum bisa kalau setiap hari. Tapi insya Allah mau berusaha. Nah, begini Papi Jasman dan teman-teman semua. Ini enak ini. Saya pernah nyodorin ke teman-teman semua. Siapa setiap hari yang enggak kencing? Siapa yang tiap hari, maaf nih saya ngomongnya kasar ya, siapa yang tiap hari enggak berak? Siapa yang tiap hari enggak buang air kecil? Siapa yang tiap hari enggak buang air besar? Saya kembali ke Asdin. Asdin? Siap, Ustaz. Siapa orang yang tiap hari enggak buang air kecil, enggak buang air besar? Siapa? Ada?
Mungkin yang sakit kali tadi. Yes, kecuali yang sakit. Kalau yang sakit berarti kan hilang dong, gugur kan? Iya betul kan. Bukan sesuatu yang disengaja dong. Betul. Gua nggak mau kencing, nggak mungkin orang nggak mau kencing. Mana ada? Semua pasti Ustaz. Yes. Maka Ji Asdin, kalaulah sholat malam tanpa putus susah, sholat duha tanpa putus susah, pergi umroh tiap bulan susah, puasa dalailul khairat tiap hari sepanjang tahun kecuali hari tasyrik itu susah, sholat duha tanpa putus juga susah, nyantunin tadi anak yatim janda miskin tua tuh susah. Maka Anda kalau mau beriadolah dengan buang air kecil dan buang air besar. Itu buang air kecil dan buang air besar akan menjadi wasilah hajat Anda kecapai. Coba, logikanya masuk gak? Pertanyaannya adalah, kapan buang kecil dan buang air besarnya? Ketika itu disodorkan kepada Allah Jalla Jalaluh, bagaikan dia bersedekah kepada anak yatim dan janda-janda miskin yang tua. Kapan? Kapan? Kita tahu jawabannya. Saat buang air kecil dan buang air besar itu menjadi ibadah kita. Keren gak? Woi, mana nih jemaah, coba. Lu keren gak keren? Ngangguk-ngangguk aja pak. Hah? Gue mau lihat mukanya nih. Ini pada paham kagak nih? Coba. Banget, Hah? Ini ada yang bilang, ada yang geleng-geleng kagak, geleng-geleng apa? Bu Faida geleng-geleng apa ini Bu Faida? Coba buka Bu Faida. Bu Faida buka unmute-nya. Di unmute. Coba, bisa nggak? Coba bantu admin, bisa nggak meng-unmute Faida Nur Yuda, Bu Haja Faida Nur Yuda. Ini saya kasih yang gampang ya teman-teman semua. Nggak mungkin kita nggak buang air kecil, nggak air besar. Nggak mungkin. Kita pasti buang air kecil, kita pasti buang air besar. Kenapa itu tidak pernah dibawa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Allah, ini riadohku. Wah, hebat. Ini amalku. Bilang kau terima amalku ini ya Allah. Kasih aku anak keturunan. Kasih aku jodoh. Bayarin utangku. Bikin aku bisa punya rumah. Bikin aku bisa pergi haji. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Lalu masuklah kita kamar mandi. Dan kencing seakan-akan kita tahajud. Kencing seakan-akan kita bersedekah. Kencing seakan-akan kita kemudian menyantuni anak yatim. Keren tidak? Ayo Bu Faida sekarang ngangguk apa geleng-geleng? Yo, gimana Bu Faida? Apa pendapat Bu Faida? Masih belum paham tadi. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, lega Tat. Iya, lega. Gini loh Bu Faida. Saya lagi ingin menjelaskan bahwa 24 jam aktivitas kita enggak diragukan bisa jadi ibadah. Gitu ya, Rohmat Nur Yahya ya. Hah? Teman-teman, Haji Mizar, ya, Rapi, Elina, Haji Lina, Haji Riki, semua, Haji Rasini Salatiga, ya, Haji Nizar, Haji Perwanto, Haji Abdul Jufri. Ya, saya ingin mengatakan bahwa dalam 24 jam, sesungguhnya tidak ada satu detik pun yang tidak menjadi ibadah. Oke. Lah selama ini kan kita percaya dong kalau kita duha terus kita berdoa dikabul. Kenapa? Karena kita percaya duha ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi jarang sekali orang kemudian beribadah yang namanya buang air kecil, buang air besar, lalu itu dijadikan sebagai wasilah menuju pada hajat tercapai. Oke. Ya, sehingga kemudian ketika mau masuk kamar mandi dia berdoa kepada Allah, ya Allah sebentar lagi saya akan buang air besar. Sedangkan kau tahu saya punya cucu pengen jadi penghafal Quran, dan saya sebagai nenek nggak punya duit buat nyantrenin cucu saya. Ya Allah, jika buang air besarku ini nanti jadi ibadah, tolong terima ya Allah buang air besarku, seakan-akan aku ini berderma juga kepada anak yatim, fakir miskin, janda tua, dan lain sebagainya. Lalu kemudian Ibu Haja Faida masuk deh kamar mandi, buang air, seakan-akan disitulah sejadahnya ibu. Lah kalau begitu judulnya, Haji Soleh paham ini? Kalau begitu judulnya, maka tiap hari kita berada di dalam riado yang namanya buang air. Keren tidak? Oke, sampai sini Bu Faida.
Ada paham nggak? Paham dikit Tat. Ya, paham dikit. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Coba raise hand. Siapa yang bisa mau ikut menjelaskan? Barangkali penjelasannya masih agak muter-muter. Ada yang mau raise hand? Siapa yang mau ikut menjelaskan? Ayo, nggak apa-apa, ngacung. Siapa? Ada di sini? Oke. Dr. Haji Dr. Muhammad Refi. Sok, mangga. Ayo. Silakan dibuka dulu. Dibuka. Oke, kemut lagi. Dibuka dulu. Sabar, pelan. Sekali klik aja. Klik. Sabar, tenang. Ya, oke. Sip. Ya, gimana Haji Muhammad Refi? Ya, mau jalani Ustaz. Yang saat tadi, tapi belum paham dan istiqomah. Alhamdulillah masih dalam 25 hari ini ngamalin sholat tidak putus jamaah dan Ar-Rahman Waqiah Al-Mulk itu. Ya, tuh. Alhamdulillah. Ikut aku. Ya. Oke. Nah, tapi ini belum menjelaskan yang saya jelaskan loh ini. Ngerti nggak yang tadi saya jelasin? Ya, ngerti. Apa? Yang tentang itu tadi. Ngapa ingatnya? Apa-apa Allah. Belum paham. Ini jangan-jangan saya ngejelasinnya susah ini. Coba Asdin, ente ngerti nggak? Siap, bismillah. Oke, coba gimana? Oke, jadi ada ibadah-ibadah yang memang kadang-kadang orang-orang tidak sadar bahwa itu bisa dijadikan ibadah. Kalau misalnya kayak puasa, ngaji dan sebagainya udah jelas itu kan, memang udah orang-orang udah istilahnya udah paham bahwa itu memang ibadah. Yes. Tapi ternyata ya di balik itu semua, seluruh aktivitas kita itu sebenarnya bisa dijadikan ibadah juga, gitu ya. Bahkan sampai ke buang air kecil, kemudian buang air besar, tidur, kemudian apapun itu semuanya bisa dijadikan ibadah. Maka kita ini sebenarnya ibadah ini tidak hanya sebatas dari ritual-ritual itu saja, tapi seluruh aktivitas kita itu bisa dijadikan ibadah, asalkan semuanya diniatkan ya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Cakep. Pak Jasman mau nambahin dikit terkait dengan penjelasan semua bisa jadi ibadah? Kurang lebihnya hampir sama dengan Kak Asdin. Jadi apapun yang kita lakukan itu bisa menjadi ibadah dengan satu niatan. Jadi mungkin dimulai dengan Ustaz, kamar mandinya itu mau masuk di pintunya dipasang doa. Nah, sebelum masuk baca doa pun meniatkan. Seperti yang tadi Yai sampaikan bahwa buang air besar saya ini, pipis saya ini, semoga Allah jadikan sebagai sesuatu yang bernilai ibadah dan bisa bermanfaat gitu. Kurang lebih. Masya Allah, siap. Haja Mulyati dari Bone. Coba saya mau dengar pendapatnya atau kemudian apa yang didapat sama Haji Mulyati, Bone, Sulawesi Selatan. Monggo silakan. Di unmute. Salam buat teman-teman di Sulawesi Selatan ya. Apa kareba? Baji-baji ji. Sehat mi. Bisa di unmute Ibu? Oke, siap. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana tadi Ustaz? Iya, apa yang Ibu bisa sampaikan kepada kami dari apa yang tadi saya sampaikan? Terserah apa aja. Ya semuanya karena Allah Ustaz. Terus? Itu aja sih Ustaz. Iya bener, paling gampang dah udah itu. Saya mau ke Hongkong Haja Suyati Hongkong. Nah, iya, silakan di unmute. Ini benar di Hongkong ya? Coba di unmute dulu. Masya Allah, dari Hongkong. Ini benar di Hongkong ya? Betul?
Benar, Tat. Ya Allah. Nggak ada suaranya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tat. Waalaikumsalam. Bagaimana, Tat? Baik. Bun, sehat, Bun? Alhamdulillah, Tat, sehat. Gimana suasana itu Hong tadi. Kong? Terima kasih, Tat, penjelasannya. Saya pikir itu kan karena di sini ikut majikan, kadang ibadahnya itu kurang khusyuk, ibadahnya itu kadang tertunda seperti itu. Ternyata semuanya jadi ibadah ya. Ini dia. Masya Allah, luar biasa, Tat. Terima kasih benar. Jadi Bunda, ya, Bun, Ya. Bunda, Ya. jadi begini loh. Ya, Tat. Ketika orang ke pasar, ya, dengan Ya. sebab dia ke pasar, misalkan berkuranglah, misalkan sholat sunnahnya, ya, Iya, Tat. maka Ya. Jasdin itu no issue juga, gitu loh. Oh, ya. No issue juga. Kenapa? Karena orang yang tadi bisa leluasa di masjid tidak mendapatkan ibadah seleluasa orang yang dagang di pasar. Oh, Tentu beda nih ya Jasdin, Ji Daud, Ji Jasman beda nih. Bentuk ibadahnya lain, memang lain gitu loh. Dia ibadahnya ngelayanin orang beli mie, beli telur, beli kecap, beli gula, beli terigu. Memang beda. Tapi ketika dia bisa mengatakan bahwa ya Allah, aku ini ke pasar karena engkau menyuruh aku mencari rezeki yang halal. Aku ke pasar karena engkau menyuruhku berdagang. Engkau menyuruhku kemudian tidak meminta tapi kemudian melayani orang. Maka terimalah ibadahku ini ya Allah. Dan pada saat dia berada dalam ibadah, dia bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering bilang ya Bunda, nggak ada urusan sama berapa sih size usaha kita, nggak ada urusan. Berapa sih modal kita, lalu untung kita berapa, nggak ada urusan. Asal usaha lo itu ibadah, lo bisa minta lebih daripada usaha lo itu sendiri. Ya, Insya Allah ya, Tat. Keren nggak? Banyak, Tat. Wah, jadi semangat ini, Tat. Semangat layanin majikan itu. Itu ibadahnya Bunda di situ. Iya, Tat. Saya majikannya itu sakit, Tat. Kadang itu kalau saya lagi sholat, kan pintu saya buka, Tat. Ya. Lagi sholat dia sudah manggil-manggil, tapi saya sudah bilang sama majikan Nyonya, kalau saya lagi sholat saya nggak jawab, tolong jangan terus dipanggil dulu karena saya lagi sholat seperti itu. Tapi kadang majikan nggak mau tahu, kadang manggil. Ya di situ kan jadi di situ kan ada seninya ya, ada tadi saya bilang ada tantangannya. Kayak orang haji kan, haji panas banget. Terus kemudian berjubel, ya di situ tantangannya. Maka tantangan ibadahnya Bunda menjadi maaf ya pembantu di Hong Kong, ya itu kan ibadahnya gila gitu loh, nggak bisa pulang ke rumah, nggak bisa ngelihat anak sama suami, nggak bisa berkumpul dengan keluarga besar. Ya makin kemudian Bunda merasa berat, di situ surganya Bunda makin menanti. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih, Tat. Amin. Mudah-mudahan nanti cepat pulang bisa ibadah di rumah dengan keluarga, Tat, ya. Yes, insya Allah. Oke, terima kasih. Nah teman-teman semua, pada satu fase tertentu gitu ya, maaf ya teman-teman, saya bahkan menahan kentut sebentar. Ya Bibi lucu nih, jawaban lucu nih. Jadi pada saat keadaan tertentu, saya terus kemudian datang nih rasa ingin kentut, saya nggak langsung buang. Tak jadikan ibadah dulu kentut itu. Tak jadikan ibadah dulu buang angin itu. Seru, Pak. Seru. Ya Allah, sebentar lagi saya mau buang angin. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Betapa kalau orang ditahan olehmu tidak bisa buang angin, maka dia akan sakit dan operasi mungkin belasan juta rupiah. Ya Allah, kentutku ku persembahkan untukmu. Gila. Bagi orang kayak main-main. Ngomongnya begitu lagi. Kentutku untukmu. Apa sih? Kentutku untukmu. Iya, aku bisa memuji Allah. Aku jadikan kentut ini ibadah. Sementara orang-orang prat. Kagak bismillah, kagak hamdalah. Betul nggak? Ayo, siapa yang kentut pakai bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Prat gitu. Siapa? Gue tanya nih. Gue jujur, yang jujur. Nih, siapa gue mau tanya? Suryono. Mana Saryono? Ayo nyaut lo. Coba. Dibuka dulu, dibuka. Lo yang jujur tapi jawabnya. Buka dulu. Buka dulu Saryono. Udah, oke. Saryono, setiap kali ente mau kentut, gue mau nanya nih, lo bismillah nggak? Iya, bener. Hampir nggak ada orang kentut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pret. Nggak ada.
Nah, terus habis itu, alhamdulillah, nggak ada, kecuali sedikit. Nah, begitu kita paham, iya ya, gue nggak bisa sholat malam tiap malam, tapi gue rajin kentut nih. Sedangkan Allah tahu saya belum berjodoh. Bismillah, riadohku kentutku. Wah, gitu Pak Yopan. Kentut menjadi riado. Coba 40 hari kentut mengantar kepada orang bisa punya istri, punya suami. Tapi paham gak nih? Di Jariono paham gak? Paham ya? Saya ke Haji Ahmad. Coba. Saya ke Haji Ahmad. Haji Ahmad Miratno. Ayo, dibuka dulu. Ayo Haji Ahmad, dibuka. Dibuka Haji Ahmad. Ini pertanyaan terakhir sekaligus tutup ya, karena udah 10:30 juga. Udah dibuka dulu. Haji Ahmad bisa? Di unmute belum? Papa, kita tunggu, sabar. Ya, Kang Hendy Rohendi, gimana anak sehat semua? Alhamdulillah, Ustaz. Atas doa semua. Alhamdulillah. Sambil nunggu Haji Ahmad nih, buka dia. Saya ke Haji Hendy dah. Haji Hendy, ya ada nggak sih orang yang nggak tidur umum ya, secara umum ya, bukan yang kena penyakit nih. Misalkan kayak tadi Haji Astin jawab. Ada nggak orang yang nggak kencing, nggak nggak pipis, nggak buang air besar tiap hari? Jawabannya ada, tapi kan yang sakit, ya kan? Dan normalnya orang ya pagi-pagi buang air besar gitu kan, pipis, tengah malam juga kencing gitu. Nah sekarang saya tanya sama Kang Hendy nih. Kang Hendy, orang kan tiap malam insya Allah kalau bukan sakit atau apa kan dia tidur malam, betul nggak? Betul nggak? Hah? Betul. Ada nggak orang yang nggak pengen tidur? Nggak ada, Tat. Nggak ada, rata-rata. Hah? Belum nemu. Rata-rata orang pengen tidur, pengen bisa tidur. Nah, tidur itu jadi ibadah bukan? Ibadah. Belum tentu. Nah, secara psikologis Kang Hendy, orang jarang menempatkan tidur seperti tahajud. Tadi yang Kang Asdin bilang, ya kalau ibadah-ibadah kayak sholat, puasa, zakat, pergi haji, pergi umroh, birrul walidain, itu udah paham lah orang. Kalau itu tuh ibadah, sehingga kita bisa bertaruh kepada Allah. Ya Allah, aku belum punya anak, aku belum punya rumah, aku belum punya jodoh, anakku sakit, atau diriku sakit, atau istriku sakit. Ya Allah, ku persembahkan cincin emas kawinku, agar engkau memberikan aku A, B, C, dan D. Nah itu udah biasa kata Kang Asdin. Tapi orang belum terbiasa bertaruh dengan hal-hal lain yang belum disebut ibadah. Nah, kembali ke Kang Hendy, ya kan? Ya. Secara umum, secara common, jawabannya seperti Kang Hendy. Bisa nggak tidur dijadikan ibadah? Bisa. Tapi dijadikan wasilah sebagai pengantar doa kita kepada Allah. Ada nggak orang yang begitu? Belum. Saya hampir nggak menemukan kecuali sedikit. Saya bukan ngagungin diri saya sama sekali, demi Allah, enggak. Saya sering bilang sama orang, saya ini bukan Ria, ya. Saya Yusuf Mansur. Ria itu nama perempuan. Ibu Ratni dia ketawa. Wah, iya bener Ustaz. Iya, gue mah bukan Ria, gue Yusuf Mansur, nggak kenal loh. Jadi gini Kang Hendy, bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah dijawab oleh Kang Asdin dan semua orang-orang bahwa nggak mungkin kita kadang-kadang istiqomah odots, betul tidak? One day one juice. Ada aja gangguannya, betul tidak? Betul. Tapi kalau tidur makan pasti Kang. Ya. Udah tidur tuh jadiin ibadah. Lalu dijadikan bantal, dijadikan sandaran, dijadikan jembatan, dijadikan kemudian wasilah menuju pada apa? Sembuhnya anak Kang Hendy misalnya. Amin. Enak kan? Enak nggak? Coba ibadah buang air kecil enak tidak? Ibadah buang air besar enak tidak? Lancar. Ibadah buang angin enak tidak? Lancar, Tan. Ibadah tidur enak tidak? Enak, Tan. Nah, pakai. Ya Allah, aku mau tidur. Bismillah ya Allah. Ahya wa amut.
Sedangkan kau tahu saya belum pergi haji. Hajikan aku ya Allah. Tidur, gila tuh. Tidur jadi ibadah. 8 jam, 6 jam, 7 jam, 4 jam. Luar biasa, Kang. Tidur malam, tidur siang. Tidur siang kan sunnah ya, Kang Asdin ya. Sunnah itu jangan ditinggal tidur siang. Jangan sampai ada orang bilang siang-siang lo tidur. Lah, siang tuh sunnah itu siang-siang. Cuman siangnya jangan dari jam 11 sampai jam 4 sore. Ya, siangnya 15 menit, nama kayak lo lah. Tapi itu luar biasa, Kang Hendy. Jadi kita, nih Kang Yopan ya, jadi kita begitu mau tidur, kita persembahkan tidur itu kepada Allah. Lalu kita bilang, minta sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Ya, surah Al-Maidah 35. Catat tuh, catat. Surat Al-Maidah ayat 35. Tulis di komen. Al-Maidah ayat 35 itu ayatnya. Ya. Nah, Haji Ahmad masih belum bisa dibuka? Haji Ahmad masih belum bisa? Coba tes, buka. Mumpung dialog. Al-Maidah 35 ya. Oke, kalau belum bisa, saya tutup ya. Saya tutup kajian ini dengan begini. Ini kembali nih kita kepada pembahasan tentang ibadah. Ya, bila tidur aja bisa jadi ibadah, masa jualan Treninet bukan ibadah? Jual beli saham masa bukan ibadah? Betul nggak? Masarin Paytrend supaya orang pada pakai Paytrend, ngedownload Paytrend, masa bukan ibadah? Masa nggak bisa dijadikan wasilah? Jadi saya tanya nih Bu Siti Komaria ya, Hajah Siti Komaria, kepada orang-orang, ente udah punya anak belum? Ente udah punya jodoh belum? Ya udah, ente dagang tuh Treninet, jualan tuh BI Moon apa sih, itu kan hebat buat COVID, mantap itu. Saya pakai itu, alhamdulillah itu terbantu recovery. Ya, Aprizal tuh, woi top nih Aprizal nih, woi luar biasa nih Aprizal, testimoninya pengangguran 300.000 sehari komisinya gitu loh. Nah, ketika kemudian Anda jualan apapun, sedangkan Anda punya hajat sama Allah, maka pertaruhkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selesailah hajat itu, nggak ada urusan sama dagangan kita. Paham? Paham gak nih? Ngangguk-ngangguk aja deh, nggak paham juga. Insya Allah. Iya dah. Mudah-mudahan manfaat. Ya. Luar biasa lah. Luar biasa. Makanya saya bilang sama teman-teman semua, maaf ya, contoh-contoh tadi tuh masih belum kontroversi kali. Tapi yang satu ini kontroversi. Apa Kang Yopan? Kan saya sering bilang sama Kang Yopan juga kan. Kang Yopan, tahu nggak? Nongkrong di kafe aja jadi ibadah. Ya kan dia bagian dari 24 jam. Bagian dari 24 jam. Di antara salah satu aktivitas kita, bisa jadi di antaranya kita adalah nongkrong di kafe. Manusia Pak Yopan pengen menghilangkan penat, pengen ngupi-ngupi di tempat yang tidak biasa. Cuman supaya jangan sampai sia-sia, jadikan nongkrong itu bukan nongkrong biasa. Jadikan nongkrong itu nongkrong ibadah. Lalu ketika dia frekuensinya udah di frekuensi ibadah, maka berlakulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah kemudian kita lakukan, lalu kita ada hak meminta kepada Allah. Emangnya susah menjadikan nongkrong sebagai ibadah? Di kafe kok Ustadz? Loh, gampang Pak. Satu, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau ngadem-ngadem di kafe Nah, lihat udah ibadah itu Justin. Enak banget kan? Ibadah tuh main. Makanya beragama itu enak. Enak beragama itu. 2, lu jangan ganggu orang lain. Betul nggak? Lu nongkrong di kafe, lu nggak ganggu orang lain, itu ibadah Pak. Yang ketiga, jangan lupa bayar. Betul nggak? Gue tanya betul nggak? Bayar. Loh, ketika Anda bayar itu ibadahnya berganda-ganda Pak. Maka yang punya kafe bisa kemudian bayar gaji karyawannya, bisa kemudian membayar suppliernya. Nggak sadar loh, kalau nggak ada hal kecil di dunia ini, semuanya hal besar. Nggak sadar.
Karena itulah Allah yang maha besar menempatkan seluruh kejadian itu menjadi ibadah kepadanya. Kenapa? Karena semua itu adalah hal besar. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Yang keempat, 1 bismillah, jangan lupa ketika nongkrong di kafe. Betul? 2, jangan ganggu orang. 3, bayar. Yang keempat, bayarnya pakai Paytrend. Masuk tuh barang. Jadi udah ibadah sempurna udah. Bentar lagi IPO, betul nggak? September insya Allah. Insya Allah. Hah? Mudah-mudahan barokah. Ya, baik kalau gitu. Terima kasih ya teman-teman semua. Udah sekarang mau bergembira. Belanja ibadah Ustaz, ibadah belanja. Ibadah. Jadi kalau saya belanja sedangkan saya belum punya jodoh, saya bisa dong. Seakan-akan saya sholat duha, tapi bentuknya belanja. Seakan-akan saya kemudian pergi haji dan umroh, tapi saya belanja. Ya, dalam tataran yang disebut dengan ibadah, dia satu kelompok. Mau namanya apa kek, satu kelompok. Maka ketika Anda belanja, ya, masuk frekuensi ibadah, maka di situ Anda boleh meminta. Sayang-sayang amat belanja nggak jadi ibadah. Cuman bismillah doang kok. Hah? Cuman bismillah doang. Kedua, jangan godain yang dagang. Yang dagang jangan digodain. Bang, ya elah bang, kumisnya cakep bener. Ya jangan. Boleh nih bang, kita ikat tambahin atu. Lu dosa, lu lagi ibadah gangguin laki orang. Makasih semuanya ya. Makasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat berjuang di Paytrend, berjuang di Trendynet. Pastikan semuanya ibadah. Mau ada yang mau kek, mau nolak kek, mau berhasil kek, mau nggak berhasil kek, mau ada komisi kek, mau nggak ada komisi kek, ora urus. Pokoknya kita mau judulnya ibadah. Kita minta duit sama Allah aja, betul nggak? Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih. Saya sekalian pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.